Selamat sore, jemaat Tuhan GPS Berakah. Mari kita akan mulai ibadah Minggu sore hari ini. Mari kita akan memuji dengan satu pujian, Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami bersama mau beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, ketika kami beribadah dengan iman, setiap ibadah yang disertai rasa cukup itu membawa keuntungan yang luar biasa. Hamba serahkan ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kita akan kembali dengan memuji dengan satu pujian. Tuhan kaulah harapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kalau hari-hari ini kami bisa beribadah, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang hamba sampaikan, biarlah firman itu datangnya daripada Tuhan,
yang mendidik, menegur, menasihati kepada kami. Kiranya jemaat diberikan pewahyuan sehingga firman Tuhan yang mereka dengar, firman itu senantiasa boleh jalankan dalam kehidupan mereka karena pimpinan daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita masing-masing di dalam kitab Injil Matius. Matius 6 ayat yang ke-31. Injil Matius 6 ayat yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Tuhan Yesus menasihati kepada orang percaya tentang kekhawatiran. Ingat, kekhawatiran itu berdampak kepada luar biasa dalam kehidupan kita. Orang yang hidupnya khawatir akan membuahkan ketakutan hidup. Apalagi hari-hari ini sekali lagi kita diperhadapkan dengan suatu kahanan. Dunia semua ngalami yang namanya virus corona. Namun satu hal jemaat, Tuhan Yesus sudah berfirman kepada orang percaya. Janji Tuhan kepada orang percaya, janganlah kamu khawatir. Tuhan yang menasihati, bukan saya. Saya ini manusia. Yang menasihati adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu tertulis di dalam kitab Injil Matius 6 ayat yang ke-31. Nasihat firman Tuhan ditekankan pada saat malam hari ini. Janganlah kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Makanan yang pertama. Dan yang kedua, minuman. Dan yang ketiga adalah tentang pakaian. Mari kita akan buka di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tentang hal makanan, Tuhan Yesus memberikan suatu nasihat. Hei orang-orang percaya, lihat itu burung-burung. Burung itu tidak menabur tetapi menuai. Artinya burung itu bisa makan. Kalau burung aja diperhatikan oleh Tuhan, burung itu ciptaan Tuhan. Apalagi kamu, manusia yang diciptakan dengan segambar dengan Allah. Tuhan menekankan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan berfirman, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika Tuhan Yesus berfirman, apa yang disampaikan itu pasti ditepati. Janji Tuhan itu tidak akan pernah lalai. Maka berbicara makanan, Tuhan memberikan suatu pembelajaran. Kalau burung aja dicukupi oleh Tuhan, maka kita sebagai orang percaya, hidup kita itu lebih daripada burung. Maka burung pun dicukupi oleh Tuhan dan kita pun dicukupi oleh Tuhan. Lalu kita baca lagi di dalam Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bunga bakung yang di ladang aja Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Ingat, berbicara pakaian pun Tuhan persiapkan. Maka jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri dengan pandemik virus corona hari-hari ini, semua akan dipengaruhi, baik secara ekonomi semua. Namun jemaat, dunia boleh ngalami, tetapi anak Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menekankan kepada orang-orang percaya, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Sekali lagi, firman Tuhan itu saya sampaikan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Hidup kita itu jauh lebih penting daripada burung. Burung aja dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung yang di ladang aja Tuhan ciptakan dengan begitu indah, apalagi hidup kita. Maka jemaat, malam hari ini saya menasihati kepada jemaat, jangan kamu khawatir. Itu yang menekankan adalah Tuhan Yesus. Yang memberikan nasihat itu Tuhan Yesus sendiri. Maka hari ini kita lalu hidup ini
dengan berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tadi kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Makanan, minuman, pakaian. Namun sekali lagi, jangan sampai kita hidup seperti pola pikir bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya dia hanya fokus makanan, minuman, dan pakaian. Kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus menasihati, berbicara makanan dan minuman dan pakaian, Tuhan pasti pelihara. Burung aja dipelihara oleh Tuhan. Bunga pakung yang di lembah atau di ladang pun begitu indah diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman di dalam Injil Matius 6 ayat 32 bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Maka jemaat, jangan takut. Makananmu, minumanmu, pakaianmu, keuanganmu, Tuhanlah yang memelihara kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, melalui firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, kami dinasihati. Tuhan sudah menasihati kepada kami, jangan kamu khawatir. Tuhan sudah berfirman, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung yang di ladang pun pakaiannya begitu cantik. Apalagi kami adalah orang-orang percaya. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Bahkan hidup kita itu lebih daripada burung-burung di udara. Maka hari-hari ini kami diperhadapkan dengan suatu kondisi pandemik virus corona secara global. Namun kami percaya umatmu dalam perlindungan Tuhan, umatmu dalam penyertaan dan penjagaan Tuhan. Kiranya umatmu dilindungi Tuhan seperti Mazmur 91. Malapetaka, tulah, penyakit sampar, penyakit menular tidak mendekat dan tidak menimpa kamu. Karena para malaikatnya diperintahkan untuk menjaga dalam setiap langkahmu. Apalagi tentang makanan dan minuman, tentang pakaian. Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya hari ini kami semua sidang jemaat GBS Berakah diberkati oleh Tuhan. Maka jemaat, biarlah hidup kita selalu bersandar kepada firman Tuhan. Mari kita akan memuji dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.